Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita dari tingkat 1A. Baik, di sini saya akan memenuhi tugas untuk ujian tengah semester dari mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pembimbing Ibu Puput Puspitorini SPD MPD. Baik, untuk tugasnya yaitu mendeskripsikan tentang sesuatu, baik objek, wisata, tokoh, seseorang, atau apapun itu. Dan di sini yang saya ambil, saya akan mendeskripsikan tentang tokoh atau pahlawan, di mana tokoh dan pahlawan yang saya ambil yaitu bernama Raden Ajeng Kartini. Pada kesempatan kali ini kita akan bercerita tentang salah satu pahlawan kemerdekaan nasional dan pelopor kebangkitan perempuan pribumi Nusantara, yaitu Raden Ajeng Kartini. Setiap tanggal 21 April, rakyat Indonesia selalu memperingati Hari Kartini. Raden Ajeng Kartini ditetapkan menjadi pahlawan kemerdekaan nasional oleh Presiden Soekarno. Penasaran seperti apa kisah selengkapnya? Yuk kita simak cerita berikut ini. Kartini lahir di Jepara pada tanggal 21 April 1879. Ayahnya adalah Bupati Jepara. Ia bersekolah di sekolah elit Hindia Belanda yang membuatnya fasih berbahasa Belanda. Di saat sebagian besar wanita pribumi tidak dapat berbahasa Belanda. Saat usianya 12 tahun, ayahnya melarangnya ke sekolah karena menganggap usia Kartini sudah bisa dipingit menurut tradisi kala itu. Sejak saat itu, Kartini menghabiskan waktunya di rumah dan mulai menulis surat kepada sahabat Belandanya yang bernama Rosa Abendanon. Selain mengirimkan surat kepada teman-teman Belandanya, Kartini juga mengirimkan tulisan-tulisannya ke majalah wanita di Belanda. Ia juga mulai membaca koran Eropa tentang wanita-wanita di Eropa dan membaca buku-buku yang berbahasa Belanda seperti buku yang ditulis oleh Louis Couperus, Max Havelaar, dan Walter Louis. Pada tahun 1898, Kartini berhasil memperkenalkan ukiran Jepara ke Eropa dengan mengirimkan karya pengrajin Jepara ke pameran nasional karya wanita di Den Haag. Hal ini menjadi pembuka perkembangan seni ukir di Jepara. Karena keberhasilannya di pameran tersebut, 1 tahun kemudian, Kartini mendirikan bengkel ukir di belakang pendopo kabupaten dan menerima pesanan dari Jepara, Belanda, dan negara lainnya. Pada tanggal 12 November tahun 1903, di usianya yang 24 tahun, Kartini dipaksa menikah dengan Bupati Rembang, Raden Adipati Djoyo-Diningrat. Setelah menikah, suaminya mendukung cita-cita Kartini untuk membangun sekolah wanita. Di tahun yang sama, bersama Rukmini saudaranya, ia membuka sekolah untuk anak-anak gadis di pendopo. Sekolah ini mengajarkan berbagai keahlian seperti membaca, menulis, menggambar, dan kerajinan tangan lainnya. 1 tahun kemudian, tepat pada tanggal 13 September tahun 1904, Kartini melahirkan anak satu-satunya. Namun, 4 hari kemudian, ia meninggal dunia di Kabupaten Rembang. Sahabatnya Abendanon lalu mengumpulkan surat-surat yang pernah dikirimkan
1911 ia membukukannya dalam bahasa Belanda. 1 tahun kemudian, Amin Daman dan orang-orang sepemikiran dengan Kartini membentuk sebuah komite dan mendirikan Yayasan Kartini. Yayasan tersebut berhasil membangun sekolah wanita pertama yang bernama Sekolah Kartini di Semarang. Di tahun 1922, Balai Pustaka menerbitkan buku Kartini dalam versi Melayu dengan judul Habis Gelap Terbitlah Terang Buah Pikiran. Bukunya juga mulai ditranslasi ke bahasa lain untuk mengingatkan sejarah perjuangan Kartini. Pada tanggal 2 Mei tahun 1944, Presiden Soekarno menetapkan R.A. Kartini sebagai pahlawan kemerdekaan nasional. Dan hari Kartini yaitu 21 April sebagai Hari Sangat Nasional. Dan pada tanggal 3 tahun 1975, Museum Kartini didirikan di Jepang. Museum tersebut berisikan benda-benda peninggalan Kartini. Fakta unik lainnya, nama unik Kartini juga dijadikan jalan di Belanda. Raden Ajeng Kartini juga mengajarkan kita bahwa dalam tangan anaklah terletak masa depan, dan dalam tangan ibulah tergenggam anak yang merupakan masa depan itu. Menurut saya pribadi, alasan kenapa saya memilih mendeskripsikan beliau yaitu karena bagi saya beliau adalah salah satu pahlawan emansipasi wanita yang sangat amat berperan penting untuk kita, khususnya perempuan yang ada di negara Republik Indonesia, di mana beliau mengajarkan kepada kami bahwa perempuan itu berhak memperoleh pendidikan setinggi-tingginya. Perempuan itu bisa dan perempuan itu mampu. Jadi kita sebagai perempuan harus dan jangan pernah takut untuk memperoleh pendidikan setinggi-tingginya. Terima kasih Raden Ajeng Kartini. Atas perjuanganmu hari ini kami bisa berdiri kokoh, melangkah maju tanpa batas, berkarya dan menunjukkannya pada dunia. Terima kasihku, Ibu kita Kartini.